Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Kelihatannya pada semangat ya. Tadi udah pada sarapan belum? Sudah. Udah pada sarapan. Bagaimana kabarnya hari ini? Ada yang merasa sedih? Kenapa? Kamu mau jawab yang pertanyaan apa kabar hari ini ya? Iya. Ulangin ya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Pada semangat ya. Berarti di sini ada yang lagi merasa sedih atau bahagia semua menurut dari hasil semangat tadi? Bahagia Bahagia. Ya, bahagia. Oke, berarti bahagia semua ya. Sebelum kita memulai kegiatan, Ibu minta salah satu perwakilan untuk memimpin doa. Di sini ada yang mau membantu memimpin doa? Ayo, Oke, siapa namanya? Rifki. Oke, silakan Rifki. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Rifki. Nah, setelah berdoa di sini mungkin anak-anak ada yang sebagian belum kenal Ibu ya, karena Ibu tergolong guru baru di sini, masih honor juga kan, baru kurang lebih sebulan ya Ibu baru datang ke sini. Jadi sebelumnya perkenalkan nama Ibu Dia, Ibu guru BK kelas 10. Nah, biar kita makin akrab saling mengenal, Ibu mau anak-anak memperkenalkan diri. Nah, perkenalannya itu sebutkan nama, terus sebutkan kelas sama hobi. Nah, dimulai dari sebelah kanan Ibu, nanti dilanjutkan sampai ke sini di akhir. Mengerti? Mengerti. Oke, dimulai dari sebelah kanan Ibu. Baik, perkenalkan nama saya Adel, saya dari kelas 10 IPS 1, hobi saya masak. Nah, oke, sorry Ibu lupa tadi. Kalau teman-teman yang habis perkenalan jangan lupa bilang halo Adel, sana kayak gitu. Ngerti ya? Ngerti. Oke, lanjut. Baik, perkenalkan nama saya Nabila, Halo. kelas 10 IPS 1, hobi membaca. Oke, selanjutnya. Halo, perkenalkan nama aku Adelia Aisyah Putri. Halo, Adel. Aku dari kelas 10 IPS 1. Hobi aku menyanyi. Oh, menyanyi. Mau disumbangkan satu lagu? Oke, selanjutnya. Halo semuanya, nama aku Ririn. Halo, Rin. Aku dari kelas 10 IPS 2, hobi aku berenang. Oh, berenang. Ririn ikut ekskul berenang apa enggak? Enggak. Oke, selanjutnya. Halo semuanya, kenalin aku Putri. Halo, Putri. Aku dari kelas 10 IPS 3. Hobi aku membaca novel. Oh, membaca novel. Oke, selanjutnya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Novia Lucina Nanda. Halo, Nabila. Kalian bisa panggil Ella saja. Untuk kelas aku dari 10 IPA 3. Lalu untuk hobi itu membaca. Oh, membaca sama kayak Putri ya? Ya. Oke, selanjutnya. Halo semuanya, perkenalkan aku Tessa Amelia Putri. Halo, Tessa. Aku dari kelas IPA 2, hobi aku traveling. Traveling kemana aja? Kemana aja? Kemana aja? Traveling ya? Sering, iya. Selanjutnya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Uya Pinani. Halo, Lia. Aku berasal dari kelas 10 IPA 1 dan hobi aku membaca. Oh, membaca. Selanjutnya. Halo semuanya, nama saya Rifki Mediansyah. Halo, Rizky. Saya dari kelas IPA 5. Kalau hobi saya itu mancing. Oh, mancing. Oke, yang terakhir. Halo semuanya, kenalin nama aku Juniati, tapi kalian bisa panggil aku Tia. Halo, Lia. Di sini aku dari 10 IPA 1 dan hobi aku menari. Oh, menari. Belajar sama menari ya. Oke, jadi kan kalian sudah saling mengenal nih nama-nama temennya. Ibu mau ngetes di sini, kalian saling memperhatikan nggak ke teman-temannya tadi perkenalan? Coba Ibu tes. Adelia, tadi hobinya Rifki apa?
Memancing. Memancing. Oke, kalau Rifki hobinya si panik ini iyalah apa? Kalau ialah tadi membaca. Oh, membaca. Oke, berarti pada fokus ya. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, kalian tahu nggak hari ini kita mau melakukan kegiatan apa? Belum tahu ya? Oke, jadi hari ini kita akan melakukan kegiatan konseling kelompok. Di sini udah ada yang pernah melakukan konseling kelompok sebelumnya? Belum pernah juga ya? Oke, Ibu jelaskan sedikit. Jadi konseling kelompok itu salah satu kegiatan nih dalam bimbingan dan konseling. Nah, kegiatan konseling kelompok ini dilakukan bersama-sama yang terdiri dari pemimpin kelompok yaitu Ibu dan kalian semua itu sebagai anggota kelompok. Nah, konseling kelompok ini bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang anggota-anggota kelompok ini alamin gitu. Nah, terus di dalam konseling kelompok itu ada banyak kegiatan. Nah, kegiatannya itu maksudnya ada beberapa tahapan. Yang pertama itu tahap pembukaan, terus ada tahap peralihan dan ada tahap pengakhiran. Mungkin kalian bingung ya apa itu tahapan-tahapan itu. Jadi sekarang kita tuh ada di tahap perkenalan atau tahap pembukaan. Nah, nanti akan dilanjutkan dengan tahap-tahap berikutnya. Nah, di dalam konseling kelompok ini diharapkan teman-teman itu sukarela hadir untuk datang di acara kita hari ini. Nah, anak-anak sukarela nggak ikut kegiatan konseling kelompok hari ini? Atau ada paksaan nih dari wali kelas atau dari ibu sendiri atau tidak? Memang sukarela. Oh, memang sukarela ya. Oke, kalau sukarela Ibu senang sekali. Selanjutnya itu ada lagi keterbukaan. Nah, Ibu mengharapkan anak-anak itu terbuka dalam menyampaikan ide-ide atau menyampaikan gagasan yang bakal kita bahas atau yang akan kalian sampaikan di konseling kelompok ini. Nah, selanjutnya itu nanti ada kerahasiaan. Kenapa ada kerahasiaan? Nanti kan kita akan membahas suatu masalah nih, masalah yang akan disampaikan oleh anak-anak. Nah, anak-anak diminta untuk menjaga kerahasiaan informasi atau data-data yang disampaikan oleh teman-temannya, begitu. Nanti anak-anak tuh diminta Rifki nih contohnya menceritakan tentang permasalahan Rifki. Nanti Aulia tidak boleh menyampaikan cerita yang disampaikan oleh Rifki kepada orang lain yang di luar dari teman-teman yang ada di sini gitu. Nah, jadi sebelum kita melakukan kegiatan selanjutnya, tahap selanjutnya Ibu mau meminta kalian melakukan atau mengucapkan ikrar. Nah, ikrar ini kita ucapkan untuk sebagai salah satu bentuk bisa dibilang janjilah agar teman-teman anak-anak ini tidak menyebarkan informasi-informasi tersebut. Oke, setuju kita mengikrarkan janji? Setuju. Nah, jadi anak-anak untuk mengucapkan ikrar, kalian itu mengangkat jari kelingking sebelah kanan, diangkat coba. Nah, sambil ikutin kata-kata Ibu ya. Ya, Bu. Oke, ikrar konseling. Ikrar konseling. Saya berjanji tidak akan membocorkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah kelompok kami kepada orang lain. Dan apabila kami melanggar, maka kami siap untuk menerima sanksi yang diberikan. Oke, turunkan. Terima kasih. Jadi anak-anak kan sudah berjanji, tolong ditepatin ya. Ya, Bu. Sebelum kita melanjutkan lagi ke tahapan selanjutnya, Ibu punya beberapa rules atau peraturan. Yang pertama itu, kalau ada yang ingin permisi ke toilet, itu angkat tangan dulu, izin kepada Ibu, gitu. Terus selanjutnya, kalau teman-temannya lagi ngomong, tolong didengarkan, jangan langsung mencela. Kalau ingin menyampaikan pendapat, izin lagi, angkat tangan lagi. Contohnya ya, Ibu kasih contoh. Izin Ibu, saya mau menyampaikan pendapat, jangan langsung ngomong, kayak gitu. Izin dulu ya. Bisa dipahami? Paham. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup. Oke, cukup. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan kontrak.
ada yang dinamakan kontrak konseling gitu. Nah, kontrak konseling kita ini 1 jam pelajaran atau 1 kali 45 menit. Nah, nanti kita akan melaksanakan konseling selama 45 menit gitu. Apabila konseling kita hari ini belum selesai, akan dilanjutkan dengan konseling di hari berikutnya. Nanti kita sepakati lagi di akhir pertemuan. Oke, kita diskusikan lagi. Setuju? Setuju. Kalau semuanya setuju, selanjutnya kita akan melanjutkan ke tahap berikutnya. Apakah teman-teman sudah siap untuk melanjutkan ke tahap berikutnya? Siap. Siap. Nah, Ibu mau minta anak-anak menceritakan masalah yang sedang anak-anak hadapi atau alami saat ini. Tentang masalahnya itu yang benar-benar berat, masalah sekolah, masalah keluarga, dan lain-lain. Nanti tolong diceritakan. Ibu mulai dari sebelah kiri. Boleh dimulai? Ya. Oke. Dari dia sendiri itu punya masalah ini Bu, tentang dia tuh kalau misalnya ada tugas itu kadang mepet dari deadline, jadi suka kayak SKS gitu. Oh, sistem tugas malam ya? Iya. Jadi dia suka mengerjakan tugas itu sistem tugas malam. Kalau biasanya itu besok malam-malam nih, kayak jam 10 baru dikerjakan gitu. Iya betul Bu. Oke, selanjutnya boleh Rifki. Kalau Rifki sendiri Bu, kalau masalah yang Rifki alami itu suka menunda pekerjaan. Contohnya Rifki itu misalkan ada tugas di hari ini dikasih sama guru, tapi Rifki itu nunda buat ngerjainnya antara besok pagi pas bangun subuh itu baru mengerjain, padahal itu kurang efektif tuh, karena menurut Rifki pasti keburu karena Rifki itu pasti harus siap-siap tuh dari subuh tuh buat berangkat sekolah karena jauh. Oke, jadi Rifki itu kalau dikasih tugas nih, ada tugas deadline-nya sama kayak tiap tadi ya besok, tapi kalau Rifki ngerjainnya hari itu juga, Yes. tapi nggak di sekolah, dikerjainnya di rumah subuh-subuh pas baru bangun gitu. Ya. Oke, selanjutnya ya. Baik Bu, kalau dari Aulia sendiri itu permasalahan yang lagi dialami itu susah kayak bagi waktu gitu Bu. Susah bagi waktu, kan Aulia nih organisasi OSIS ya Bu. Oh, Jadi kayak OSIS ya? Iya, jadi kalau habis pulang sekolah kan suka ada rapat atau ada pertemuan gitu, kayak suka keteteran gitu Bu antara belajar dengan organisasi. Dan kalau dia itu suka keteteran, ikut organisasi, terus ada tugas juga gitu ya. Oke, selanjutnya. Oke Bu, makasih Bu. Kalau Tessa tuh Bu, kan Tessa tadi kan hobinya juga suka jalan-jalan ya Bu ya. Nah Tessa nih kayak kurang bisa menempati mana yang prioritas buat Tessa. Jadi kayak kalau misalnya jalan-jalan di hari sekolah itu Tessa juga lebih milih jalan-jalan daripada sekolah Bu. Mengerjakan tugas atau belajar gitu ya. Iya. Bahkan Tessa bisa nggak masuk sekolah buat jalan-jalan kemana. Tessa jadi nggak tahu mana yang sebenarnya prioritas yang harus Tessa dulu gitu. Iya. Berarti Tessa itu kurang bisa menempatkan bagaimana benar prioritas aja, yang mana yang urgent ya, yang harus segera dilakukan, yang mana yang bisa ditunda. Oke, selanjutnya. Kalau Yana itu Bu, kan tadi suka membaca. Nah, dan suka membaca itu kadang kalau ada waktu luang sedikit aja itu disempatin buat baca. Nah, kadang bacanya nih novel atau cerpen atau komik itu kan Bu. Nah, jadi kalau ada banyak waktu luang tuh emang menghabisin waktu membaca. Jadi tugas-tugas yang ada tuh cenderung terabaikan Bu, karena Yalanya sendiri lebih suka baca itu daripada mengerjain tugas. Jadi Yala itu lebih memilih membaca novel nih daripada membaca tugas-tugas atau buku gitu. Iya Bu. Boleh tahu nggak alasan kenapa Yela lebih menyukai novel daripada buku-buku? Karena kan Bu, kalau novel tuh kayak kita kan kalau baca tuh kan kayak kebayang situasi dari itunya, dari novel ceritanya, kayak ada kan langsung gitu. Imajinasi Nah, ya? Imajinasi. Nah itu tuh kayak yang ngerasa itu lebih seru daripada harus membaca mata pelajaran gitu Bu. Oh iya. Oke, Ibu juga senang ya membaca novel. Tapi ialah harus bisa menempatkan jangan terus-terusan membaca novel, sesekali baca juga buku pelajaran. Oke, selanjutnya. Kalau aku mungkin hampir sama si Indra.
bedanya kalau dia ada waktu luang membaca novel, kalau aku sulit tidur di malam hari karena selalu membaca novel. Nah, ini Bu, misalnya waktu tidur itu kan jam 10 ya, tapi kalau baca novel itu kan makin lama atau makin Seru kan? masuk Oh iya. ke Belum frekuensi ya. ini kan makin seru atau apa. Jadi tampung nanti aja deh. Oh tahu-tahu udah tengah malam belum tidur gitu. Jadi besok paginya Males kan? iya lesu terus sulit bangun gitu. Karena ngantuk tidur larut malam. Oke. Berarti kurang lebih sama kayak Ella ya, tapi kalau Putri ya namanya tadi, Iya. kita lebih ke membaca novel di malam hari sampai mengganggu waktu tidur gitu. Oke, selanjutnya Ririn ya. Ririn. Kalau masalah Ririn akhir-akhir ini itu sering kecapean gitu Bu, kan ini tadi hobi berenang. Nah, Ya lah capek berenang. ikutin les sama orang tua Ririn, itu jadwalnya setiap hari Jumat sama hari Minggu. Nah jadi untuk hari Seninnya nanti Ririn nggak malas sekolah gitu Bu, Mau berenang. karena kecapean berenang. Nanti Selasanya disuruh sekolah masih ngerasa capek badannya gitu. Kalau Ririn itu aktivitas yang padat gara-gara berenang jadi mana sekolah gitu ya? Iya Ibu. Itu sebenarnya Ririn mungkin gara-gara kecapean tadi mungkin benar-benar full ya latihannya. Iya karena itu juga untuk pengobatan pernapasan. Oke, terima kasih Ririn. Selanjutnya Adelia. Kalau Abel tuh masalah yang sedang dihadapi sekarang itu kayak menunda pekerjaan. Misalnya kan pulang sekolah kan capek ya. Kan aku sudah diajari mandiri oleh ibu aku dari Mandiri ya. kalau baju sendiri tuh harus nyuci sendiri. Jadi kan ya. Jadi kan Bu kalau keseringan main HP juga nih Abel. Jadi sulit Bu ngatur waktu buat membagi tugas kerjaan di rumah. Oh, kalau Abel itu sulit mengatur waktu pekerjaan di rumah. Faktornya karena main HP. Nah, main HP Abel tuh biasa main HP apa sih? Scroll TikTok kah? Atau buka IG kah? Main game, Bu. Oh, main game. Oh, berarti terlalu asik main game, mabar ya? Iya. Jadi lupa nyuci piring, lupa nyuci baju. Kena marah nggak kalau ibunya kalau sering lupa? Paling ditegur aja Abel kenapa belum dikerjain. Oke, jangan ulangin ya, nanti ibunya marah. Selanjutnya, Baik Bu, kalau saya itu lebih ke kurang itu sih Bu, kurang pede. Kalau misalkan lihat teman-teman selalu mengumpulkan tugas tepat waktu, jadi kok mereka bisa ngerjain tugasnya tuh tepat waktu gitu kan. Padahal saya juga udah berusaha buat ngumpulin kayak gitu tapi tetap ini permasalahannya kurang percaya diri sama kemampuannya ya. Oke, selanjutnya yang terakhir. Ya Ibu, kalau permasalahan saya sendiri itu mungkin kan saya di sekolah itu juga mengikuti organisasi tapi tidak sama dengan Aulia. Saya mengikuti organisasi PNL atau organisasi Palang Remaja. Nah itu tuh sibuk banget Bu kalau siangnya, dan pas sore itu pulang sekitar jam 4 itu lelah kan Bu. Nah di situ saya istirahat, tapi kalau udah istirahat tuh malamnya malah nggak bisa tidur lagi Bu. Jadinya susah untuk mengatur waktu untuk istirahat. Oke, berarti kurang lebih sama kayak Aulia tadi ya, kesibukan organisasi. Tapi kalau Aulia itu organisasinya OSIS, kalau ini organisasinya PMN gitu. Oke, jadi aku simpulkan ya, dari permasalahan anak-anak ini kurang lebih hampir sama. Permasalahannya itu tentang kurangnya memanajemen waktu atau mengatur waktu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada yang kurang memanajemen waktu untuk istirahat karena padat jadwal organisasi, ada yang pada jadwal berenang, ada juga yang nggak bisa memanajemen waktu karena dia sering membaca novel, ada yang suka traveling, kan macam-macam itu kan. Tapi intinya permasalahan yang dihadapi anak-anak itu tentang kurangnya memanajemen waktu gitu. Jadi hari ini kita akan mencari solusi nih, bagaimana cara memanajemen waktu yang baik gitu. Setuju? Setuju.
Jadi Ibu punya skala nih, skala dari angka 1 sampai dengan 10. Nah, coba anak-anak deskripsikan skalanya tuh berapa. Kalau anak-anak itu merasa kesulitan dalam mengatur waktu. Nah, skala 1 itu artinya tidak terlalu sulit begitu. Kalau 10 itu sangat sulit mengatur waktu. Dari angka 1 sampai 10 berapa kira-kira skala anak-anak merasa kesulitan dalam mengatur waktunya? Gitu. Dimulai dari ya, sebenarnya dari ujung deh, dari Yela. Dari Yela nanti ke Tessa, terus terakhir Putri. Kalau saya itu 8. Merasa sangat sulitnya di tahap 8 gitu. Oke, selanjutnya Tessa. Kalau Tessa 7 deh Bu. Tessa 7. Kalau Aulia berapa? Kalau Aulia 7 juga. 7 juga. Selanjutnya Kalau Rifki 5. 5. Di sini macam-macam ya skalanya, ada yang 7, ada yang 5, ada yang 6, dan yang paling tinggi ada yang 9. Jadi dari skala itu kan kita bisa tahu nih seberapa sulit kalian mengatur waktunya. Apa sih dampak yang kalian rasakan terhadap kehidupan sehari-hari dari kurangnya kalian memanajemen waktu itu? Nah, Ibu tanyanya mulai dari gantian deh, dari sebelah situ sekarang, dari Putri. Dampak yang dirasakan. Maksudnya itu kalau saya contoh Putri Bu, dampak yang Putri rasakan dari kurangnya manajemen waktu itu, Putri jadi malas belajar Bu, gitu. Oke, dari sini Bu, kalau dampaknya ke saya paling sulit mengatur waktu tidur akibat dari kebanyakan membaca novel tadi. Waktu itu pagi-pagi itu tadi kan karena kemalaman tidurnya jadi sulit bangun, kesiangan berangkat ke sekolah. Terus di sekolah juga ngantuk karena tidurnya terlalu larut malam itu kan. Nah terus juga itu tadi karena kebanyakan membaca novel dan malas melakukan aktivitas lain, jadi aktivitas lain itu terbengkalai. Oke, jadi dampaknya itu Putri jadi kesiangan gara-gara waktu tidurnya tadi terganggu ya. Oke, selanjutnya Kalau ini karena nggak bisa manajemen waktu ya, kalau nggak bisa manajemen waktu itu dengan jadwal yang padat, badan Ririn itu kurang istirahat, jadi suka pegel-pegel sampai nggak mau sekolah. Itu kan merugikan diri sendiri, dirinya juga Bu. Mungkin dampaknya berarti ke fisik ya, jadi gampang kelelahan begitu. Selanjutnya Betul sama Ririn Bu, soalnya kan sering pekerjaan rumah ya, jadi ngerjainnya tuh sekaligus Bu kadang, jadi capeknya tuh berlipat ganda gitu Bu. Jadi iya. karena ditambah sambil main game, jadi susah tidur gitu. Oke, dampaknya berarti yang dirasakan dari main game satu susah tidur, begadang ya. Ya. Terus menumpuk pekerjaan jadi kelelahan. Gitu. Oke, selanjutnya Tessa. Bu, kalau Tessa gini sih Bu, karena Tessa nggak masuk ke kelas itu, jadi banyak ketinggalan pelajaran Bu. Nah dampaknya ya sama kurang lebih sama Rifki, jadi di rapot Tessa tuh nilai Tessa menurun, sama banyak alfa sama izinnya sih Bu. Jadi itu mengaruh sama rapot Tessa. Jadi teman-teman kan udah menjelaskan kan tadi dampak apa saja sih yang dirasakan apabila tidak bisa mengatur waktu atau memanajemen waktu. Nah sekarang Ibu minta kalian coba bayangkan. Nah bayangkan kalau seandainya anak-anak itu bisa memanajemen waktunya dengan baik nih, apa sih yang akan anak-anak lakukan? Kalau anak-anak itu tuh bisa memanajemen waktu kalian tuh dengan baik, terus perasaan apa yang dirasakan apabila sudah bisa memanajemen waktu kalian itu dengan baik gitu? Apa yang akan dilakukan? Terus perasaan apa yang akan dirasakan? Karena tadi bergiliran, sekarang Ibu mau minta yang bersedia dulu, yang bersedia menjelaskan atau menjelaskan yang Ibu sampaikan tadi. Yang bisa angkat tangan berdasarkan peraturan tadi. Ayo, siapa yang berani? Tadi Rifki duluan, nanti selanjutnya Belia. Apa yang akan dilakukan apabila seandainya Rifki bisa memanajemen waktu dengan baik?
Contohnya ya, kasih contoh ya, kalau tiba-tiba Rifki bisa memanajemen waktu dengan baik, Rifki bakal ngelakuin bikin reminder gitu, jangan sampai terulang lagi kejadian kemarin yang suka keteteran begitu ya, suka ngerjain tugas pas hari H gitu. Terus apa yang dirasakan Rifki setelah bisa melakukan manajemen waktu tadi? Ada pertanyaan? Ya. Atau masih bingung? Paham. Oke, silakan. Jadi kalau Rifki udah bisa ngatur waktu, nggak ngerjainnya di waktu subuh, mungkin Rifki bisa ngerjainnya sebelum tidur, Bu. Terus mungkin dengan cara itu kan Rifki ngerasa bakalan, kalau Rifki ngerjainnya tuh nggak asal jadi aja gitu. Nah jadi bisa jadi kalau Rifki kerjain di sebelum waktu tidur kan nilai Rifki baik, Bu. Terus nggak dimarahin sama wali kelas Rifki, sama guru mata pelajaran. Dan pasti rasanya seneng, Bu, nggak dimarahin lagi. Nah, kalau perasaannya jelas seneng ya. Yang biasanya nilai Rifki itu rendah, sering dimarahin, terus ada progres nih, ada perubahan, pasti rasanya senang gitu. Oke, selanjutnya tadi siapa yang angkat tangan? Oke, ambil dia. Kalau Abel Bu mungkin akan melakukan seperti misalnya mencuci baju itu dengan tepat waktu, Bu. Nggak ditumpuk lagi, jadi nggak ngerjainnya tuh nggak sekaligus, juga hasilnya tuh nggak mungkin capek. Jadi Abel tuh bisa Istirahat dengan iya, lebih bisa banyak istirahat gitu. dengan banyak lagi dan bisa ngerjain yang lain. Jadi Abel itu kalau mau cuci ya, contohnya langsung dikerjain. Iya, Mungkin nggak habis mau mandi langsung nyuci gitu. Nggak ditumpuk Nggak kayak ditumpuk. biasa. Benar. Kalau perasaan Abelnya gimana kalau seandainya bisa manajemen waktu itu bisa diatur gitu lebih baik? Lebih puas, Bu, karena nggak mikirin lagi cucian yang numpuk, terus nggak kena omel oleh ibu. Perasaannya puas ya. Selanjutnya siapa duluan ini? Sri dulu apa tinggal dulu? Siapa lagi satu dulu? Oh, Lia juga belum. Dia sendiri di barisan sini belum. Yang sebelah sini dulu ya. Saya, Bu. Iya. Kalau saya tadi terkait itu, mungkin saya dengan menanyakan kepada teman tips Tips and trick gitu. tips and trick terkait tugas tadi dan mencoba untuk menerapkannya dengan baik. Nah, perasaannya tuh kalau setelah bisa menerapkan manajemen tadi, mungkin perasaannya tuh tidak merasa rendah diri terhadap kemampuan diri sendiri, dan tentunya juga tidak mikirin tentang deadline. Rasanya lebih ke percaya ya sama kemampuan diri, nggak lagi merasa insecure gitu ya. Oke. Apa dulu berdua? Mas Bin. Siapa duluan? Dua duluan. Oke. Kalau saya dari penasaran saya tadi mungkin membuat jadwal gitu, karena selesai beraktivitas di sekolah itu dengan kegiatan organisasi itu jangan langsung istirahat, karena mungkin dengan bersih-bersih dulu biar teratur jadwalnya, dan juga bisa malamnya bisa tidur, jangan sampai nggak tidur, apalagi paginya itu tidur di kelas. Kalau hal itu telah saya terapkan, mungkin saya lebih ke fisik saya itu lebih sehat, dan juga saya lebih fresh kalau ke sekolah. Lebih fresh kalau ke sekolah ya. Fisiknya juga lebih sehat gitu. Oke, selanjutnya yang terakhir. Baik Ibu, kalau menurut Aulia, setelah mendengar pendapat dari teman-teman itu, kayaknya benar-benar tips dan trik dari mereka itu benar-benar pasti berguna untuk mengatur dalam manajemen waktu. Nah, kalau menurut Aulia sendiri juga itu benar kayak teman-teman tadi, hampir sama, yaitu dengan mengatur jadwal yang lebih diprioritaskan, Bu. Jadi kayak misalnya kita tuh harus tahu yang mana kira-kira yang lebih penting, jadi bisa kita kerjakan itu duluan. Dan mungkin perasaan dari Aulia kalau bisa lebih menghandle waktu seperti itu, mungkin Aulia bisa jadi pribadi yang lebih tenang dan tidak terlalu tergesa-gesa. Terima kasih. Oke, makasih teman-teman udah menjelaskan apa yang akan dilakukan, perasaan apa yang akan dirasakan apabila bisa mengatur waktunya dengan lebih baik begitu ya. Oke.
Jadi kelihatannya teman-teman ini udah pada lesu, ada yang udah senderan, udah kayak gini. Bosen ya? Bosen nggak? Bosen. Kalau bosen, gimana kalau kita main game? Setuju nggak? Setuju. Setuju. Kalau setuju, nanti kursinya dimundurin dulu, kita duduk di bawah. Gamenya itu nanti berpasangan. Nanti pasangannya berdasarkan yang di hadapan. Oke? Oke. Oke, kita mundurin dulu kursinya. Oke, kita mulai dulu ya gamenya. Jadi gamenya itu berjudul tangkap pena. Jadi gamenya itu kalau ibu bilang sakit, anak-anak bergerak kayak gini. Sakit perut, kayak sakit perut. Oke. Kalau ibu bilang sikut, angkat sikutnya. Kalau ibu bilang sekat, kayak gini. Terus kalau ibu bilang sikat, ambil penanya. Oke? Sekat. Sakit. Sekat. Sikut. Sikut. Sekat. Sikat. Tadi kan kita udah main game. Kita lanjut kegiatan kita ya. Nah, ibu pengen anak-anak menyiapkan satu kertas. Pada bawa buku semua? Bawa. Siapkan satu kertas dan satu pena. Nanti kita akan membuat daily activity. Nanti ibu jelasin apa itu daily activity. Siapkan dulu kertasnya. Oke, kalau sudah siap, baru tulis dulu. Oke, ini ya. Jadi anak-anak nanti buat di sini judulnya daily activity atau kegiatan sehari-hari kalian, mulai dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi di malam hari. Nanti dibuat contoh. Rifki pagi-pagi bangunnya jam 5. Rifki jam 5 sholat subuh. Oke? Oke, Bu. Silakan ditulis. Ibu kasih waktu 5 menit cukup nggak? Cukup. Oke, silakan. Penanya bisa semua ya? Nah, Coba dilihat kertasnya. Dilihat. Nah, Rifki selesai belum? Sudah. Dilihat kegiatan kalian dalam sehari-hari itu, coba dicek, di cross check. Ada nggak kegiatan yang kurang bermanfaat? Gitu. Ada nggak? Yang kurang produktif gitu. Oke, kita lanjut ya. Walaupun mati lampu, nggak apa-apa mati lampu? Nggak apa-apa. Kita semangat? Semangat. Kita semangat. Selanjutnya, siapa yang mau menjelaskan kegiatan apa yang kurang bermanfaat nih dari daily activity-nya? Oke, Putri. oke, Bu. Boleh Putri dulu. Mungkin dari activity yang kurang bermanfaat menurut Putri karena Putri dari selain suka membaca novel sampai larut malam, Ya. itu tidur siang terlalu lama. Oh, terlalu lama. Itu berapa jam itu di listnya? Kan pulang sekolah itu jam 1:30 kan, Bu? Iya. Nah, itu tuh biasanya Putri bisa tidur sampai jam 6 sore. Oh, lama sekali ya. Pasti pusing bangunnya. Iya benar, Malah lama. bisa lebih lama dari itu gitu kalau Mantul. itu. Jadi ya mungkin tidur siang terlalu lama itu tidak penting, jadi bisa dikurangi. Bisa dikurangin, benar, pintar Putri. Selanjutnya coba ibu minta Nabila. Ada nggak kegiatan yang menurut Nabila kurang bermanfaat? Kurang lebih sama kayak Alia dan Putri, Bu. Biasanya main HP, terus abis itu tidur yang lama. Misalkan pulang sekolah jam 3 ya, Bu, jam 3 sore, terus bangunnya mungkin kurang lebih jam 6. Itu maghrib ya. Oke, jadi anak-anak kurang lebih pasti semuanya punya kegiatan yang kurang bermanfaat dalam daily activity yang telah dibuat kan? Ya, Bu. Kalau gitu ibu minta direvisi, dicoret kegiatan apa yang kurang bermanfaat tersebut, dicoret dan diganti dengan kegiatan yang lebih produktif, yang lebih baik. Sudah semua? Sudah. Sudah. Oke. Kalau sudah, ibu mau Vicky sudah? Belum, Bu. Oke, selanjutnya lanjutkan Vicky.
Oke, sudah. Ibu minta anak-anak tuh buat lebih konsisten dalam mempertahankan daily activity yang telah dibuat. Tadi kan udah direvisi, dibuat lagi tuh kan daily activity-nya dengan lebih baik gitu, lebih bermanfaat kegiatan-kegiatannya. Ibu minta anak-anak konsisten dan saling mengingatkan teman-temannya. Contoh, tadi Putri pengen waktu tidurnya lebih dikurangi, temennya harus bisa mengingatkan. Kalau siapa di sini teman dekatnya atau biasa dekat rumah Putri, diingatkan, Putri masih tidur jam segini? Nanya ke orang tua yang masih, nah kamu diingatkan lagi besoknya, Putri, ayo tadi kemarin kan kita udah buat daily tuh, ayo direalisasikan gitu, saling mengingatkan dan konsisten dengan daily activity yang telah dibuat. Setuju? Setuju. Kalau setuju berarti kegiatan kita udah di tahap akhir, udah hampir selesai. Nah, Ibu mau nanya nih, apa sih yang anak-anak dapatkan dari kegiatan kita hari ini? Maknanya apa yang bisa diambil, pelajaran yang bisa diambil dari hari ini, dari kegiatan konseling kelompok? Ada yang mau memberikan pendapat? Oke, Ririn silakan. Jadi dari yang Ririn dapat, apa yang telah disampaikan Ibu dan teman-teman tadi, bahwasanya kita itu harus dapat melakukan atau membuat manajemen waktu yang baik agar kita bisa hidup lebih jadi produktif dan nggak males-malesan, nggak menunda-nunda pekerjaan yang penting dan malah mementingkan pekerjaan yang nggak penting gitu. Jadi teman-teman kan permasalahannya tentang manajemen waktu, kurang bisanya mengatur waktu dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang sampai main game, keseringan main game jadi lupa waktu, gara-gara sering baca novel jadi sampai sering begadang, sering bangun kesiangan. Ada yang traveling sampai bisa bolos yang banyak, bisa berdampak juga kayak Rifki tadi kan ke nilai. Jadi teman-teman, anak-anak tuh harus bisa mengatur, memanajemen, memilah-milah. Tadi kan kita udah coba bikin daily activity tuh, berarti kita udah tahu, wah kegiatan yang kurang bermanfaat ini harus diganti dengan kegiatan yang lebih bermanfaat gitu. Mau minta tolong terakhir, berikan pesan dan kesan selama mengikuti konseling kelompok. Nggak usah banyak-banyak, contoh ya kayak kesannya happy, pesannya pesan buat teman-teman tetap kompak gitu, kalau ketemu di kantin saling menyapa kayak gitu kurang lebihnya. Setuju? Setuju. Kalau setuju dimulai dari dari sini terus ke situ terus lagi. Pesannya Bu, konten kelompok ini sangat menarik karena topiknya tentang manajemen waktu itu tuh sangat relate dengan kami siswa, dimana kami itu kan sering males-malesan gitu kan, jadi topik ini cocok. Terus juga pesannya apa ya? Pesannya mungkin bisa lagi sering-sering untuk diadakan konseling kelompok lain dengan topik yang lebih menarik lagi. Kalau untuk Mila, kesannya itu seru banget. Kalau tadi Pol ini buat banget. Seru banget Bu. Untuk pesannya mungkin nanti kita ada tempat yang kita pilih tempat Bu, karena kan kayak di sini tiba-tiba mati lampu. Iya, jadi mati lampu. Iya. Oke, terima kasih. Berhubung ini sudah di penghujung kegiatan kita, Ibu mau menutup kegiatan. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini, karena kita awali dengan doa, maka kita akan akhiri juga dengan doa. Ada yang ingin memimpin doa? Siapa? Selain Rifki deh, tadi udah Rifki. Siapa yang berani? Wah, sit. Dede. Siapa tadi yang menurut? Oh, Dede. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, ada baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Riri. Kita akhiri ya kegiatan kita hari ini. Ibu minta maaf apabila ada salah kata, salah perbuatan kepada anak-anak.
Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.